Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosa Ardila dengan NIM 230211100206. Saya mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang pengelolaan biaya perusahaan dalam era digital, yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah akuntansi biaya. Saya berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan biaya perusahaan dalam era digital, serta menarik perhatian dan minat penonton. Dalam presentasi ini, saya akan menyajikan informasi yang relevan, analisis yang mendalam, serta beberapa contoh yang dapat memperkaya wawasan kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Sultansyah SE MAK CA yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam pembuatan video ini. Saya sangat mengharapkan masukan dan komentar atau saran dari teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat. Nah, langsung saja teman-teman, kita membahas tentang pengelolaan biaya perusahaan dalam era digital. Di Selandia Pendahuluan, transformasi digital telah mengubah banyak aspek dalam operasi perusahaan, termasuk pengelolaan biaya, terutama mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi agar dapat bersaing di pasar global. Pengelolaan biaya yang efisien dapat semakin penting untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi. Jadi gini, di zaman sekarang itu sudah banyak apa-apa itu serba digital. Banyak sekali hal-hal di perusahaan yang berubah, termasuk soal pengelolaan biaya dan penganggaran biaya. Perusahaan harus mau menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Nah, pengelolaan biaya itu jadi penting sekali buat memanfaatkan peluang-peluang yang ada karena digitalisasi. Perusahaan global yang sudah besar, transformasi digital memang sudah jadi keharusan bagi perusahaan supaya tidak tertinggal teknologi yang sudah berkembang pesat pada saat ini. Nah, di sini saya akan membahas dua transformasi teman-teman, yaitu ada transformasi digital dan transformasi organisasi. Nah, transformasi digital di slide yang kedua ini menurut Deloitte Global pernah melakukan survei pada tahun 2020 terhadap 2.260 perusahaan swasta dan perusahaan sektor publik di 21 negara. Dari hasil survei didapati fakta bahwa perusahaan yang sukses ternyata dengan sengaja telah menumbuhkan daya tahan dalam setiap aspek lainnya. Mereka tidak hanya berhasil mengungguli para pesaing, namun juga telah mengantisipasi adanya rintangan bagi pertumbuhan bisnis di tahun berikutnya. Menurut Nendi Pratama Agusvianto 2023, karena itu mari kita mulai dengan mempelajari apa itu transformasi organisasi, transformasi digital bisnis, elemen pendukungnya, dan beberapa perspektif tentang transformasi sistem digital bisnis terlebih dahulu. Nah, yang di Selandia yang ketiga ini ada transformasi organisasi. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu ya teman-teman. Ini suatu organisasi harus mengalami transformasi untuk meningkatkan nilainya dan menjadi lebih inovatif dan tahan lama. Perubahan ini diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan sekitar dengan hadirnya era revolusi industri
4.0 yang banyak sekali teknologi pendukungnya muncul, seperti Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, jaringan 5G dan 4G. Dan kecerdasan buatan yang merupakan perubahan yang sangat signifikan bagi bisnis saat ini. Jadi ada beberapa langkah yang untuk transformasi digital. Yang pertama, pentingnya komunikasi. Nah, nanti kita jelaskan kepada semua anggota tentang pentingnya transformasi untuk meningkatkan keterlibatan. Yang kedua, bentuk tim. Bentuk tim solid yang melibatkan manajemen dan karyawan untuk mendukung transformasi. Terus, yang ketiga, tentukan visi dan strategi. Definisikan tujuan transformasi dan susunan rencana strategi yang jelas dan terukur. Komunikasi efektif. Nah, pastikan informasi tentang rencana perubahan disampaikan dengan transparan agar semua pihak memahami. Nah, yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Kenali dan tangani masalah yang bisa menghambat proses transformasi. Dan ada rayakan keberhasilan, berikan penghargaan untuk mencapai jangka pendek agar karyawan itu merasa dihargai. Dan ini ada pertahanan perubahan. Jaga komunikasi terbuka untuk mengatasi ketidaknyamanan yang muncul. Budayakan perubahan. Lakukan evaluasi terus-menerus agar organisasi tetap adaptif terhadap perubahan. Nah, di slide yang keempat, transformasi digital dalam organisasi adalah penggunaan teknologi digital bersama-sama dengan proses bisnis dan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kinerja bisnis, adanya aktivitas di dalamnya. Yang pertama ada digitalisasi adalah proses mengubah dokumen fisik menjadi bentuk digital atau binar. Yang kedua adalah digitalisasi adalah suatu strategi untuk mendorong upaya untuk digitalisasi yang membuat proses bisnis lebih mudah. Terus, terlepas dari itu, jangan berpikir bahwa transformasi digital hanya sebatas digitalisasi atau digitisasi. Untuk mencapai transformasi digital, perusahaan dan bisnis masih membutuhkan elemen lain untuk mendukung dan melengkapi suatu sama lain. Hasilnya akan menjadi bisnis yang lebih inovatif, produktif, dan efisien. Transformasi digital paling tidak memiliki ada 4 elemen, yaitu karyawan yang diberdayakan, yaitu memberikan pemahaman tentang perkembangan teknologi digitalisasi dan akses ke alat terbaru seperti ERP dan CRM. Dapat meningkatkan efisien dan produktivitas. Ini membantu karyawan untuk keputusan yang lebih cepat. Dan yang kedua ada pelanggan yang dilibatkan. Dulu pelanggan hanya target pemasar ya, tetapi kini mereka lebih terhubung dan terinovasi melalui media sosial dan aplikasi chat seperti itu. Suara pelanggan harus dipertimbangkan dalam desain produk, membuat mereka lebih terlibat loyal dalam membeli produk kita. Dan produksi yang dioptimasi, yaitu kemajuan teknologi seperti otomatisasi dan LOT memungkinkan pemantauan produksi secara real mesin sehingga masalah dapat diidentifikasikan dan ditangani dengan cepat, mengurangi gangguan produksi. Nah, yang keempat ada produk
yang ditransformasi. Banyak produk kini berfungsi lebih dari sekedar barang fisik. Contohnya mobil Tesla dilengkapi dengan kamera yang radar untuk mendukung sistem self-driving, menjadikannya lebih canggih dan fungsional dari produk mobil lainnya. Yang pada slide kelima ini perencanaan dan penganggaran digital. Perencanaan dan penganggaran digital adalah proses mengelola anggaran keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk membuat, memantau, dan menyesuaikan anggaran secara efisien. Itu menurut Ade Elza Surahman 2024. Berikutnya adalah mencangkup penggunaan bagaimana alat dan platform digital yang membantu individu maupun bisnis dalam mengatur keuangan mereka dengan lebih baik dalam mengatur keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada alat penganggaran. Sekarang itu banyak sekali ya teman-teman aplikasi yang membantu kita dalam membuat anggaran dan mengawasi anggaran yang bisa kita download, contohnya seperti mobile dan desktop, seperti INIB yaitu Unit a Budget, Mint, dan ada juga aplikasi software akuntansi yang berbasis cloud seperti QuickBooks, Freshbooks, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah manajemen pengeluaran dan pemasukan. Manajemen pengeluaran dan pemasukan ini menggunakan teknologi untuk melacak pemasukan dan pengeluaran serta real time dan mengatur keuangan seperti harian dan bulanan. Di antara lain itu ada pelacak real time. Alat ini memungkinkan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran mereka secara real time. Terus yang kedua, kategorisasi otomatis. Banyak sekali aplikasi yang dapat mengategorikan transaksi terhadap jenis pemasukan atau pengeluaran yang membantu dalam menganalisis dan perencanaan keuangan pribadi. Terus yang selanjutnya adalah rencana keuangan personal. Rencana keuangan personal adalah rencana yang dirancang untuk mengatur keuangan pribadi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana ini mencangkup berbagai hal seperti pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, asuransi, dan pensiun. Nah, terus yang selanjutnya, menggabungkan dengan akuntansi keuangan. Integrasi dengan akun keuangan adalah proses menghubungkan atau menggabungkan sistem atau aplikasi perangkat lunak dengan akun keuangan seperti rekening bank, kartu kredit, atau sistem akuntansi sehingga data keuangan dapat diakses, dikelola, dan dianalisis dengan baik. Ini sering melibatkan otomatisasi aliran data antara berbagai sistem untuk mengurangi kesalahan, menghemat waktu, dan meningkatkan transparansi keuangan. Terus meningkatkan dan peringatan dan informasi. Dalam keuangan digital diperingatkan dalam notifikasi adalah sistem yang memberikan informasi tentang aktivitas dan status keuangan, penggunaan dalam waktu nyata atau mampu nyata, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan pengguna terhadap cara pengelolaan keuangan mereka dan memastikan bahwa mereka selalu diberitahukan tentang aktivitas finansial yang relevan. Terus yang ke slide selanjutnya, Enterprise Resource Planning atau ERP
Menurut Khairunisa Harap 2021, Entrepreneur Resource Planning adalah struktur sistem informasi berupa software yang dapat mengintegrasikan fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi logistik, dan fungsi keuangan, fungsi sumber daya, fungsi produksi, dan fungsi-fungsi lainnya. Modul-modul Entrepreneur Resource Planning. Sistem Entrepreneur Resource Planning terdiri dari modul utama, modul operasi, dan modul pendukung, yaitu finansial dan akuntansi, serta sumber daya manusia fungsional yang sangat luas. Dari sistem ERP terdiri dari komponen-komponen yang dikenal sebagai modul. Berikut ini adalah contoh modul ERP. Modul operasi adalah modul yang mengatur produksi. Modul finansial dan akuntansi adalah modul yang membahas masalah akuntansi dan keuangan. Modul sumber daya manusia adalah modul yang berkaitan dengan SDM. Terus selanjutnya adalah rantai pasok atau supply management, rantai pasok atau bisa disebut juga supply chain management. Rantai pasok juga dikenal sebagai supply chain adalah serangkaian tindakan dan proses yang terlibat dalam mengubah data mentah menjadi produk akhir yang dikirim ke pelanggan akhir. Rantai pasok juga melibatkan kerjasama yang kompleks antara berbagai pihak termasuk produsen, distribusi, pemasok bahan mentah, pengecer, dan pelanggan. Rantai pasok mengatur aliran barang, informasi, dan uang dari satu titik ke titik lainnya dalam jaringan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara yang efisien, efektif, dan hemat biaya. Ini menurut Dr. Bayu Prawirahi MBA 2024. Terus di sini ada 7 komponen rantai pasok. Yang pertama yaitu pemasok. Pemasok itu individu atau organisasi yang menyediakan produsen dengan bahan mentah atau komponen atau proses. Terus yang kedua produsen. Produsen perusahaan atau pabrik yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi. Terus yang ketiga distributor, perusahaan yang mengirimkan produk dari produsen ke pengecer atau pelanggan akhir. Penjualan akhir yang menjual barang kepada pelanggan atau disebut juga pengecer. Terus yang kelima ada logistik. Logistik proses manajemen aliran barang, data, dan layanan yang terkait dari sumber ke pelanggan. Terus yang keenam manajemen inventory, manajemen stok bahan mentah, produk dalam proses, dan barang jadi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Terus yang terakhir itu ada teknologi informasi, penggunaan sistem informasi dan teknologi yang mengatur dan mengelola rantai pasok. Terus ada rantai pasok perusahaan. Yang pertama itu ada arus material, pemasok. Di arus material ini ada 3, yaitu pemasok, pabrikasi, dan distribusi. Pemasok ini untuk membuat perangkat elektronik menjadi perusahaan. Perangkat elektronik mereka perusahaan membeli komponen elektronik dari berbagai pasok di seluruh dunia. Pabrikasi dalam pabrik diproduksi, bahan mentah diproses dan dirakit menjadi produk jadi. Sedangkan distribusi produk jadi dikirim ke pusat distribusi dalam toko retail di wilayah tersebut. Yang kedua ada arus informasi. Peramalan permintaan, perusahaan menggunakan perangkat lunak untuk meramalkan permintaan produk di pasar berdasarkan tren pasar dan data historis. Pemasok stok, perusahaan memantau ketersediaan produk melalui sistem informasi di pabrik dan gudang distribusi. Sedangkan pelacak pengiriman
itu perusahaan memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan tentang status pengiriman produk melalui teknologi pelacak. Arus finansial itu pembayaran pemasok, perusahaan membayar pemasok sesuai dengan perjanjian pembayaran. Sedangkan transaksi pelanggan membayar barang yang mereka beli dengan berbagai cara seperti kartu kredit dan transfer bank. Terus yaitu saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi saya. Dalam era digital, mengelola biaya perusahaan merupakan tantangan dan peluang yang signifikan. Bisnis telah mengalami perubahan dalam cara mereka beroperasi sebagai akibat dari transformasi digital yang memungkinkan pengelolaan biaya yang lebih efisien dan transparan melalui teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan sistem manajemen rantai pasok. Oleh karena itu, pentingnya bagi bisnis untuk memahami dan menerapkan strategi transformasi organisasi yang efektif. Transformasi digital bergantung pada teknologi tetapi juga pada pemberdayaan karyawan dan keterlibatan pelanggan yang penting untuk menciptakan nilai tambah. Dengan menggunakan alat digital atau perencanaan dan penganggaran, perusahaan dapat memaksimalkan efisien operasional dan meningkatkan kontrol atas pemasukan dan pengeluaran. Terima kasih banyak telah menyaksikan video presentasi saya hingga akhir. Saya menghargai waktu yang telah diluangkan untuk memahami tentang pengelolaan biaya perusahaan dalam era digital. Dalam presentasi ini saya telah menjelaskan aspek penting tentang transformasi digital, perencanaan dan penganggaran digital, ERP, manajemen rantai pasok, dan manajemen rantai pasok perusahaan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.